Batam TV, inspirasi Kepri. Ya, selamat pagi pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan kali ini bertemu lagi dengan saya Kristi Septi dalam program Kepri Cerdas. Dan pemirsa, sebagai institusi pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman, MAN 1 Kota Batam terus berinovasi dan bertransformasi. Dengan komitmen terhadap mutu pendidikan, peningkatan kompetensi dan pembentukan karakter generasi unggul, madrasah ini berperan aktif mempersiapkan siswa-siswi untuk menjadi pribadi yang mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional. Dan oleh karena itu pada hari ini Kepri Cerdas mengangkat tema MAN 1 Kota Batam sebagai madrasah yang maju, bermutu dan mendunia. Dan pada hari ini juga telah hadir di studio Batam TV bersama saya ada Kepala MAN 1 Kota Batam yaitu Bapak Rudi Hartono. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak. Dan di sebelah Pak Rudi juga hadir bersama kami pada hari ini Ibu Jasmi Roza sebagai Waka Akademik dari MAN 1 Kota Batam. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, terima kasih. Dan di sebelah Ibu yang cantik juga ada Bapak yang ganteng juga satu lagi nih, ada Bapak Muhammad Zaid sebagai Waka Keasramaan MAN 1 Kota Batam. Selamat pagi Pak Zaid. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua dan juga kompak nih pakai ijo-ijo ya Pak ya? Ya. Oke. Nah, saya ke Pak Rudi dulu nih Pak. Ya, baik. Bapak sebagai Kepala MAN 1 Kota Batam itu pasti sudah berpengalaman juga sebagai guru. Nah, Ya. Bapak kalau boleh tahu udah berapa lama sih Pak jadi guru Pak? Kalau saya pengalaman menjadi guru itu sendiri itu sudah cukup lama ya. Boleh dibilang sudah sangat lama. Mulai tahun 1997 lulus SLTA, karena waktu itu saya lulus dari salah satu pondok pesantren di Jawa Timur, di Ponorogo, di Wali Songo. Lulus dari pondok pesantren itu langsung mengajar tahun 1997. Kalau dihitung sampai sekarang sudah sangat lama ya. Kalau menjadi pegawai negeri sipil itu sendiri baru tahun 2005 ya, 2005. Jadi ya, sudah 20 tahun sebagai guru dan sekarang ini diamanatkan sebagai kepala madrasah yaitu di MAN 1 Kota Batam. Baik, udah lama juga ya Pak, sebelum saya lahir malah Bapak udah jadi guru. Udah sekitar 20 tahun. Baik, mungkin saya pindah ke Bu Jasmi. Kalau Ibu sendiri udah berapa lama nih Bu jadi guru Bu? Kalau jadi guru dibilang lama, mungkin masih jauh dari Pak Rudi tadi ya. Saya perdana selesai dari perkuliahan, itu pengalaman pertama itu di 2007. Jadi 2007 dan kemudian pindah ke Batamnya 2009. Jadi sampai sekarang alhamdulillah masih jadi guru. Baik, Bapak dua ini sama Ibu juga setia mengabdi kepada untuk anak bangsa dan negara. Betul. Nah, gimana nih kalau Bapak Zaid nih Pak? Udah berapa lama Pak jadi guru? Kalau saya dari tahun 2009 di SMP dulu, kemudian pindah ke Batam dari Bengkalis sebenarnya sih. 2010 masuk di Batam sampai sekarang alhamdulillah masih eksis di MAN Batam insya Allah. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Rudi dan Bu Jasmi. Oke, Pak, saya kembali lagi ke Pak Rudi nih Pak. Bapak sebagai Kepala MAN 1 Kota Batam ini dengan tema kita yang relate pada hari ini tuh Pak, adalah MAN 1 Kota Batam sebagai madrasah yang maju, bermutu dan mendunia. Menurut Bapak sendiri itu arti dari madrasah maju dan bermutu ini dalam konteks visi MAN 1 Kota Batam itu seperti apa Pak? Silakan. Jadi begini, kita berada di bawah Kementerian Agama membawa misi untuk mengembangkan madrasah seperti yang diharapkan oleh instansi kita. Bahwa saat ini Kementerian Agama lagi gencar-gencaran menggaungkan tagline yang baru nih, yaitu bagaimana agar madrasah di Indonesia itu menjadi madrasah yang
maju, bermutu, mendunia. Dan itu pun harus kita aplikasikan di MAN 1 Kota Batam. Kita berharap dan berkeinginan agar MAN 1 Kota Batam itu menjadi madrasah yang terdepan tentunya ya, unggul. Tentu kita ingin agar lebih baik daripada yang lain, karena memang kita harus berkompetisi ya, bagaimana agar kita menjadi satuan pendidikan yang memiliki keunggulan di banyak hal. Kemudian tentu didukung dengan banyak hal terkait dengan peningkatan kualitas ya. Kita harus memiliki mutu yang bagus, dan nantinya kita harapkan lulusan-lulusan kita bisa diterima ya di dunia internasional ya, sehingga dengan inovasi-inovasi yang kita buat nantinya kita harapkan kita bisa mengantarkan anak-anak murid kita, siswa-siswi kita, karena di tingkat SLTA ini kan tujuannya adalah mengantarkan anak untuk ke jenjang perguruan tinggi ya, pada prinsipnya ya, sehingga anak-anak kita bagaimana bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di luar negeri, taruhlah, karena ada program-program gitu, taruhlah nanti ada program Cambridge ya, yang setelah lagi kita akan menjadi center school. Ada juga program MAN PK yang nanti juga akan kita jelaskan, kita diskusikan, yang bagaimana agar anak-anak itu bisa diterima di dunia internasional. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Saya ke Bu Jasmine. Iya. Mungkin menyambung jawaban dari Bapak tadi ya Bu, MAN 1 Kota Batam ingin menciptakan siswa-siswi yang unggul dan mungkin berkarakter juga pastinya. Dan bagaimana Ibu sendiri sebagai Waka Akademik itu menciptakan siswa-siswi yang unggul dan berkarakter tuh Bu? Silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi kami dalam membentuk bagaimana nih siswa madrasah, terkhusus siswa MAN Batam, menjadi siswa yang unggul, kemudian berkarakter, dan bisa tercapai itu visi misi madrasah tadi. Maka ada beberapa kegiatan dan program yang kita bentuk bersama di madrasah, di mana ada beberapa tahapan, bisa dalam bentuk terjadwal, bisa dalam bentuk pembiasaan, ataupun bisa dalam bentuk keteladanan. Nah, yang terjadwal ya sesuai dengan pola dan tata tertib yang berlaku. Tapi kalau misal seperti yang pembiasaan, maka ada kegiatan rutinitas berkarakter, ada sholat berjamaah bersama, kemudian ada kegiatan keagamaan lain-lainnya. Sementara kalau yang untuk keteladanan itu yang bisa dilihat dan diteladani oleh orang banyak, seperti bagaimana kehadiran dengan disiplin, berpakaian yang rapi, atau penampilan yang rapi. Nah, mungkin seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Bu. Nah, saya ke Pak Zaid nih Pak. Bapak sebagai Waka keasramaan, pastinya mungkin saya kurang tahu job desk-nya nih Pak. Boleh dijelaskan dulu sih Pak, seperti apa Pak Waka keasramaan Pak, silakan. Baik, terima kasih. Waka keasramaan itu terkhusus dia menangani kegiatan-kegiatan keasramaan, mulai dari ya mendisiplinkan anak di asrama, mulai mengatur kegiatan dan sebagainya. Terkhusus memang untuk kegiatan-kegiatan asrama. Ya lebih cenderung menangani anak-anak yang berasrama gitu, khusus dia. Mulai dari menjadwalkan kegiatan, mulai dari pagi sampai sore, sampai ke pagi lagi. Jadi kegiatannya, tugas kami sebagai Waka keasramaan itu lebih mengarah kepada mengkoordinir anak-anak yang di asrama, seperti itu. Baik, supaya kegiatan anak lebih terstruktur seperti itu ya Pak. Nah, menyambung jawaban Ibu tadi Pak, kita di MAN 1 Kota Batam ada sholat berjamaah seperti itu. Apakah bagaimana Pak siswa sendiri menjadikan contoh untuk teman-temannya? Apakah diterapkan seperti itu Pak? Silakan Pak. Terkait sholat berjamaah ya, kalau kita memang mewajibkan anak-anak asrama, terkhusus ya, tidak hanya anak asrama, di MAN Batam itu sholat berjamaah itu memang diwajibkan. Tapi sholat zuhur, isya itu wajib berjamaah sebelum pulang. Mewajibkan sholat berjamaah tidak hanya anak-anak asrama, tapi ya yang reguler juga wajib berasrama. Nah, sholat berjamaah ini mungkin kalau kita lihat dari pembentukan karakter bisa mengarah untuk membangun kedisiplinan, disiplin dengan waktu, disiplin
membangun kedisiplinan, bagaimana mereka bisa disiplin dalam menjalankan rutinitas dengan jadwal-jadwal yang telah teratur. Sholat itu kan teratur jadwalnya. Jadi sholat berjamaah ini memang harus dan diwajibkan oleh seluruh santri yang ada di asrama, karena ini membangun kedisiplinan anak, seperti itu. Baik. Nah, selain itu kan MAN 1 Kota Batam ini salah satu programnya adalah MAN PK. Nah, boleh Bapak jelaskan Pak, apa sih program MAN PK itu Pak? Silakan Pak. MAN PK itu program keagamaan. Kalau MAN PK itu program keagamaan dari pusat ya, kita termasuk anak bungsu terakhir ya, yang ke-11 se-Indonesia, masih baru masuk tahun keempat, dan alhamdulillah kita sudah di SK-kan negeri. Nah, program MAN PK ini program yang khusus untuk program keagamaan. Jadi MAN PK itu Madrasah Aliyah Negeri program keagamaan. Kalau MAN IC itu program umum, kalau MAN PK-nya termasuk yang program keagamaannya. Baik, terima kasih Pak. Saya kembali lagi ke Pak Rudi nih Pak. Sejauh ini bagaimana Pak rencana jangka panjang untuk MAN 1 Kota Batam meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitas madrasah Pak? Ya, tadi ketika kita jelaskan terkait dengan keinginan kita mensukseskan keinginan dari Kementerian Agama menciptakan madrasah yang maju bermutu mendunia, tentu kan butuh kiat-kiat usaha ya. Ya, yang di satuan pendidikan tentu kita harus melakukan beberapa langkah-langkah untuk mensupport demi tercapainya visi yang kita sudah tetapkan di awal. Jadi antaranya kita perlu untuk melakukan memastikan bahwa manajemen pengelolaan madrasah sudah berjalan dengan baik. Apalagi saat ini kita lagi menyusun bagaimana agar satuan kerja kita menjadi wilayah yang bisa dikatakan mengikuti kaidah-kaidah zona integritas ya, kemudian menuju wilayah bebas dari korupsi dan nantinya akan menjadi WPPM. Nah, jadi pertama itu, jadi kita memastikan bahwa MAN 1 Kota Batam itu memiliki manajemen pengelolaan yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengoptimalkan kegiatan pendidikan dan juga pembelajaran. Bukan hanya pembelajaran ya, pendidikan, pola pendidikan dan pembelajaran yang efektif dan efisien, mencetak anak-anak yang cerdas dan juga menjadi anak-anak yang baik dan tentunya religius. Nah, pola kegiatannya ada yang sifatnya, ada yang melalui kegiatan tatap muka, pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas. Kemudian melakukan penanaman nilai-nilai religius seperti tadi kita bincangkan tadi, anak-anak dibiasakan melaksanakan sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat duha, penanaman nilai-nilai religius yang sangat kental, karena kita madrasah ini kan sekolah umum yang berciri khas Islam, sehingga sangat kental sekali nuansa keislaman yang ada di madrasah itu. Jadi itu harus kita maksimalkan. Lalu tentu kemudian didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan berkualitas. Lalu kemudian, nah itu kemudian semuanya harus saling kerjasama, bahu-membahu, saling bergotong royong dalam rangka mencapai tujuan yang kita maksud. Jadi kalau ini sudah kita laksanakan, insya Allah apa yang kita usahakan tadi akan tercapai. Tentu ditambah dengan inovasi-inovasi. Inovasi itu adalah hal-hal yang mungkin tidak dibuat orang dan kita lakukan di dalam rangka untuk memaksimalkan capaian yang kita inginkan. Seperti yang kita katakan, bagaimana agar anak-anak kita ini bisa kuliah internasional, kita ada program Cambridge. Nah, saat ini sebentar lagi kita akan menjadi center school. Kemarin sudah divisitasi oleh CIE, Cambridge International Education, untuk melihat kesiapan kita apakah memenuhi syarat atau tidak. Dan walaupun secara eksplisit sudah disampaikan, tapi sekarang ini kita menunggu ya, dalam waktu nggak lama lagi, ditargetkan mungkin sekitar awal Februari ya, atau di pertengahan Februari, insya Allah kita akan menjadi center school. Artinya menjadi sekolah internasional yang
saat ini pusatnya ada di UK. Nah, selain itu anak-anak kita bagaimana bisa diantarkan ke luar negeri, kuliah di luar negeri untuk mendalami ilmu agama. Maka kita tadi seperti yang Waka Asrama tadi dijelaskan, kita sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama menjadi MAN program keagamaan. Dan itu adalah madrasah unggulan di Indonesia. Jadi madrasah unggulan di Indonesia itu ada 3 jenis ya. Yang pertama ada MAN IC, MAN Insan Cendekia, yang jumlahnya kurang lebih ada 24 se-Indonesia. Nah, itu madrasah unggulan di bidang akademik. Nah, kemudian ada MAN PK, MAN program keagamaan yang dia pada aspek keagamaan. Jadi penekanannya pada aspek keagamaan. Bagaimana menciptakan anak yang ulama tetapi dia memiliki intelektual yang tinggi. Nah, itu di MAN PK. Kemudian yang ketiga kejuruan, MAN PK, MAK ya, MAKN. Itu ada. Jadi ada 3 jenis ini. Dan alhamdulillah MAN 1 Kota Batam dipercaya sebagai penyelenggara MAN PK salah satunya, yang ke-11. Ini yang paling muda ya istilahnya. Dan sekarang ini masih dalam masa PPDB saat ini, SNPDB sampai nanti tanggal 18 Februari ya. Mudah-mudahan kita mengajak masyarakat di seluruh Indonesia ya, bukan hanya di Kota Batam ataupun Provinsi Kepulauan Riau, karena ini pendaftaran itu dibuka secara nasional. Jadi yang sekarang ini masuk menjadi siswa kita tidak hanya dari Kota Batam ataupun Kepulauan Riau, ada yang dari Jawa Timur, ada dari luar daerah, dari luar Provinsi Kepulauan Riau. Jadi seperti itu. Baik, tadi Bapak menyebutkan bahwa ingin mencetak generasi yang cerdas, baik dan religius, serta tadi juga ada salah satu program dari MAN 1 Batam itu adalah bekerjasama dengan Cambridge. Nah, sejauh ini Pak, bagaimana Bapak melihat kemampuan intelektual dari siswa-siswa di MAN 1 Kota Batam, Pak? Apakah sudah mampu untuk mengikuti program Cambridge tersebut atau gimana Pak? Ya, sejauh ini potensi luar biasa. Kita ini sebenarnya punya potensi, manusia diciptakan oleh Allah dengan potensi luar biasa. Siswa yang ada di Jawa, taruhlah begitu, yang katakanlah mereka lebih maju duluan ya, karena kenyataannya memang begitu. Banyak orang belajar terkait dengan pendidikan itu ke Jawa gitu ya. Tapi apakah orang Jawa itu beda dengan yang ada di Sumatera, taruhlah di Kepri? Sama saja, ya kan? Cuman karena kita nggak tahu cara kadang-kadang gitu, dan belum terbuka wacana itu. Jadi pemikiran kita belum sampai ke sana. Maka kita banyak perlu belajar. Maka kita seringkali mempelajari hal-hal yang mungkin baru yang belum pernah lakukan keluar. Rupanya itu bisa, dan kita adopsi. Dan alhamdulillah berjalan dan bagus. Dan memang ini harus kita giatkan memang. Anak-anak kita bisa mengikuti dan bisa program camp ini di delivery di madrasah. Walaupun sebelumnya itu banyak orang agak pesimis ya. Emangnya bisa program camp ada di madrasah? Notabene-nya program Cambridge itu kelas internasional gitu ya. Nah, setelah kita coba pelajari bisa, dan itu buktinya. Nah, karena sebelumnya di sekolah sebelumnya kita juga pernah membuka program Cambridge itu. Dan di MAN Batam ini, MAN 1 Kota Batam, kita sudah menggesa untuk menjadi center school, dan insya Allah nih dalam waktu dekat. Jadi bagus, dan punya apa ya, potensi yang luar biasa untuk menjadi sebuah tempat sarana untuk menyalurkan anak-anak kita bisa kuliah ke luar negeri khususnya ya. Baik, Ya. Tak ada yang tak mungkin ya Pak, kalau ada niat pasti ada jalan. Ya. Oke, baik Pak, mungkin saya nanti ke Ibu Jasmi dan Bapak Zaid, tapi kita tahan dulu Pak, kita akan lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, tetap bersama saya dalam program Kepri Cerdas. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik.
Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Hai adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam. Game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi, inspirasi Kepri. Ceria bersama, inspirasi selalu. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Batam Property, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Property, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Property setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kepri Cerdas dan saya langsung ke Bu Jasmi Roza. Nah, Ibu sebagai waka akademik nih Bu, sejauh ini langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kurikulum di MAN 1 Kota Batam relevan dengan kebutuhan global itu seperti apa Bu? Mengingat MAN 1 Kota Batam sendiri ingin mengirimkan siswa-siswinya mungkin yang sudah tamat ke luar negeri, berharapnya seperti itu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak. Adapun dari kami madrasah untuk bagaimana mempersiapkan generasi kita ini untuk menjadi siswa yang bisa bersaing di dunia global, maka beberapa kegiatan terkait dengan kurikulum yang saat ini dipraktekkan atau diaplikasikan di MAN Batam. Nah, tadi salah satunya agenda di madrasah ini berbagai macam program, Mbak. Jadi ada yang Cambridge, ada PK. Nah, dua hal ini targetnya nanti menjadikan bahwasanya siswa MAN Batam itu menjadi lulusan yang mampu bersaing di dunia global. Nah, yang Cambridge itu berarti siswa-siswanya kurikulum yang dia terapkan itu ada 4 lapis, Mbak. Yang pertama dari kurikulum keagamaan dari Menteri Agama, kemudian dia juga mempelajari mapel umum, kemudian ada juga terkhusus saat ini kan kita menerapkan kurikulum merdeka. Nah, anak Cambridge juga menggunakan kurikulum merdeka. Terkhusus bagaimana dia bersiap di dunia global itu adalah kurikulum Cambridge itu sendiri. Jadi ada 3 lapis ya kurikulum yang dipakai untuk terkhusus anak Cambridge. Nah, sementara untuk anak PK juga sama. Program PK ini juga khusus, beda dengan yang reguler. Tambahannya dia ada kurikulum khusus program keagamaan. Nah, target kita nanti yang Cambridge itu ya bisa berlanjut di perguruan tinggi arah barat ya. Nah, sementara tidak menutup kemungkinan di tempat yang lain. Sementara yang program keagamaan berarti dia bisa lanjut ke perguruan tinggi yang di bagian Timur Tengah, walaupun tetap terbuka peluang untuk di semua dunia internasional. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik. Lalu sejauh ini bagaimana tuh Bu dampaknya ke anak-anak terkait kurikulum ini Bu? Apakah mereka enjoy atau gimana Bu? Silakan Bu. Ya, ini secara umum MAN Batam ini sudah kan saat ini yang diterapkan adalah kurikulum merdeka. Jadi MAN Batam memang secara keseluruhan dari siswa MAN Batam siswanya menerapkan kurikulum merdeka. Nah, keunggulannya di sini Mbak bahwasanya anak-anak ini bebas memilih minat bakat yang dia miliki, tidak terikat
tapi kita kasih kebebasan. Nah, maka dari itu untuk melihat seberapa jauh minat bakat setiap anak-anak yang berbeda tersebut, kita ada kerjasama dengan lembaga luar untuk melihat validnya data dari kita sendiri, kemudian dari guru-guru BK, kemudian dari tim psikolog. Nah, dengan adanya data tersebut, kita mengarahkan anak itu sesuai dengan minat bakatnya. Nah, misal dia lebih suka ke akademik, itu mapel apa saja. Apakah nanti targetnya dia mau ke kesehatan, maka kita arahkan dia lebih ke mapel biologi, ekonomi. Atau ada yang mau targetnya manajer, maka kita arahkan lebih ke sosial ekonomi. Nah, seperti itu, Mbak. Kemudian dalam rangka mendidik mereka juga, mengembangkan minat bakat yang dia punya, kita ada ekstrakurikuler. Jadi dalam pembelajaran ini kita tidak hanya secara pembelajaran internal, tapi ada 3 juga, ada co-kurikuler, kemudian ada intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, yang ekstrakurikuler itu Man Batam membuka sangat banyak peluang untuk menyalurkan minat bakat mereka. Ada non-akademik, akademik. Nah, non-akademik juga bermacam lagi, ada di bidang olahraga, seni, dan banyak macam. Nah, sementara kalau di co-kurikuler, itu yang saat ini di kurikulum Merdeka kan, kalau di sekolah umum itu hanya P5. Nah, kita di madrasah P5RA. Jadi rahmatan lil alamin. Kita lebih juga selain karakter secara umum ditanamkan, juga keagamaan, bagaimana dia mendapatkan intinya bahagia dunia dan akhirat. Nah, gitulah intisarinya, Mbak. Seimbang ya, Bu, ya, dalam akademik maupun non akademik, dan juga tidak boleh lupa sama Tuhan ya, Bu. Iya. Pastinya. Oke. Terima kasih, Bu. Mungkin saya lanjut ke Pak Zaid. Bapak Waka Keasramaan, sejauh ini bagaimana pembinaan akhlak dan spiritual siswa dilakukan di MAN 1 Kota Batam, Pak, supaya sesuai dengan visi madrasah? Silakan, Pak. Untuk pembinaan akhlak dan spiritual, mungkin ya kita menanamkan nilai-nilai Islam secara universal ya, Mbak ya. Seperti misalnya ada program tadarus Al-Quran, kemudian sholat berjamaah yang tadi sempat disinggung, kemudian ada zikir pagi, zikir petang, kemudian ada tahfizul Quran. Nah, saya yakin program ini walaupun sederhana kesannya, tapi untuk membentuk karakter itu sangat luar biasa, punya peran yang sangat luar biasa. Seperti misalnya tadarus Al-Quran itu kan membangun karakter cinta Al-Quran, dan pedoman-pedoman hidup itu kan banyak di dalam Al-Quran. Paling tidak ketika anak-anak atau santri-santri MAN PK itu gemar dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, itu paling tidak dia menanamkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran seperti tanggung jawab, kejujuran, dan lain sebagainya. Kemudian kalau di sholat dia membangun kedisiplinan, disiplin waktu, kemudian membangun ukhuwah kebersamaan, kemudian juga leadership kepemimpinan. Karena kan dalam sholat itu kadang bergiliran jadi imam, dan itu kan tidak secara langsung membangun karakter untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dalam, kalau imam itu kan bertanggung jawab dengan makmumnya, di situ kan terbangun juga rasa tanggung jawab, dan kebersamaan juga terbangun melalui sholat berjamaah. Kemudian ada tahfizul Quran. Nah, kalau tahfizul Quran itu lebih membangun karakter sabar, karena tuntutan dari menghafal Al-Quran itu kan memang ya tuntutan kesabaran dan keulekan. Jadi karakter yang terbangun itu adalah sabar, ulet, karena ya menghafal Al-Quran itu gampang-gampang susah gitu, butuh ketangguhan yang luar biasa. Nah, di samping program yang 3 tadi mungkin ada zikir sore, zikir pagi juga kami laksanakan untuk membangun ketenangan jiwa, karena semakin banyak berzikir, kalau dalam Al-Quran itu disebutkan ala bizikrillahi tatmainnul qulub, dengan berzikir itu hati menjadi tenang. Dan kita berharap dan ketenangan hati itu siswa kita itu bisa berpikir jernih dalam menjalankan seluruh aktivitas keasramaan atau aktivitas kehidupan mereka sehari-hari, seperti itu. Baik, nah sejauh ini nih Pak, program unggulan seperti apa yang bertujuan untuk membangun karakter Islami yang mampu menciptakan murid-murid untuk bersaing di global nanti, Pak? Silakan. Kalau program unggulan di FAPK mungkin karena
tuntutan dari pusat ya, Kemenak itu kan harus bilingual dalam proses pembelajaran. Jadi salah satu unggulannya kami berfokus pada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Karena nanti kan tuntutannya dalam belajar itu guru memang dituntut untuk menyampaikan pembelajaran menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Anak juga buku-bukunya juga berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Jadi tuntutannya ya anak memang harus bisa dua bahasa ini. Jadi program bahasa Arab dan bahasa Inggris itu menjadi program unggulan karena nanti dengan dua bahasa ini mereka diharapkan mampu bersaing di dunia global. Tantangan globalnya. Nah, strategi kami dalam menerapkan ada, kalau di bahasa Inggris ya, atau bahasa Arab itu ada Arabic dan English Day. Jadi mungkin kami merancang dalam 1 minggu itu ada 1 hari yang memang mengharuskan anak itu menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Misalnya di hari Selasa wajib menggunakan bahasa Inggris. Jadi dalam aktivitas keasramaan dia dari pagi sampai ke malam pada hari Selasa itu wajib menggunakan bahasa Arab. Kalau misalnya di Kamisnya hari Kamis itu kita menggunakan bahasa Inggris, maka di hari Kamisnya aktivitas keasramaan mereka wajib menggunakan bahasa Inggris. Nah, tujuannya ini untuk melatih kemampuan berbahasa mereka, artinya pembiasaan terkait bahasa. Kalau tidak diterapkan bahasa itu kan susah-susah gampang juga, apalagi bahasa asing bukan bahasa kita. Baik, berarti bapak-bapak dan ibu-ibu fasih dong berbahasa Inggris dan berbahasa Arab tentunya. Oke, masih dalam belajar. Baik, saya kembali lagi ke Pak Rudi. Pak, tadi disebutkan bahwa siswa-siswi harus mampu untuk menggunakan bilingual seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, Bapak sebagai Kepala Man 1 Kota Batam, bagaimana membekali para guru nih Pak untuk bisa fasih berbahasa Arab dan berbahasa Inggris? Silakan Pak. Ya, guru itu adalah sebagai motivator, sebagai penggerak juga ya. Artinya apapun program yang dibuat di sekolah nggak akan bisa jalan apabila guru itu sebagai pelaksana di lapangan itu nggak bergerak. Dan ketika bergerak itu kalau sebuah konsep berjalan tanpa ada contoh dan tidak apa ya istilahnya diberikan contoh bahwa dia bisa melakukannya, itu kan sulit juga. Kalau kita menyuruh sholat, kalau kita nggak sholat kan agak repot juga. Sama seperti itu juga dalam mengembangkan bahasa. Ketika kita saat ini memang kita gencar bagaimana anak-anak di Man 1 Kota Batam khususnya agar bahasa asing itu betul-betul diterapkan. Ya, kita cinta dengan bahasa Indonesia karena itu bahasa nasional kita. Tapi bahasa asing harus kita kuasai. Dalam hal ini bahasa Arab dan bahasa Inggris, taruhlah begitu. Nah, ketika kita nyuruh anak berbahasa, kita pun juga harus mencontohkan bagaimana sih penerapan gitu. Makanya kalau di dalam kerja, saya mengajak guru-guru kita untuk ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris. Ayo silakan, kalau ngomong dengan saya bahasa Arab, bahasa Inggris nggak apa-apa, belajar. Nah, termasuk juga guru-guru kita tidak hanya kita suruh, tapi kita bekali dengan modul pembelajaran ya. Ada, kami sebut aja misalkan ink breaking, kita buka akunnya, kita kasih metode Crab ya, sudah belajar menggunakan MP3-nya, setel, diputarlah sesering mungkin. Dengan demikian itu adalah kalimat-kalimat yang statement ungkapan-ungkapan keseharian yang bisa kita praktekkan. Anak pun juga kita berikan kayak begitu. Bahkan kita ingin mendobrak sebenarnya. Selama ini belenggu yang ada di kalangan siswa dan di semualah, bukan hanya siswa, termasuk juga guru-guru, itu adalah malu, enggan untuk bercakap-cakap dengan bahasa Inggris. Mungkin Mbak Risti begitu pula ya. Betul Pak. Masyarakat pada umumnya. Bahkan saya agak sedikit mungkin ekstrim ya. Pendidikan bahasa asing ya di Indonesia khususnya kayaknya masih kecil, dari keberhasilannya masih kecil saja. Kenapa kok begitu? Sebagian besar pembelajar bahasa asing itu begitu selesai dalam proses pembelajarannya tidak mampu mengantarkan dia komunikatif dalam bahasa Inggris. Taruhlah kita aja ya. Di SD mungkin dulu kita pernah belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Arab mungkin sebagian yang dari MI, Madrasah Ibtidaiyah. Taruhlah di SD sudah pernah belajar bahasa Inggris, bahasa asing. Di tingkat SLTP belajar 3 tahun bahasa Inggris. Di tingkat SLTA
3 tahun belajar. Di tingkat perguruan tinggi kita ada juga mata pelajaran bahasa Inggris itu. Entah 1 semester, 2 semester, yang jelas itu pasti ada. Begitu lulus sarjana, bisa nggak kita ngomong bahasa Inggris dengan lancar? Masih kalah dengan lembaga-lembaga bimbel, kursus-kursus yang short time, just 6 months, lalu kemudian ngomongnya ngocos. Ada apa yang salah itu ya. Maka ini yang coba kita kuliti, dan setelah kita simpulkan sepertinya karena kita minim sekali praktek. Kok nggak bisa praktek? Ada satu hal yang selama ini membelenggu di anak-anak kita dan kita pada umumnya, malu, dan bahkan kalau ngomong bahasa Inggris seolah-olah tabu. Sehingga ketika orang ngomong bahasa asing, baik bahasa Arab, bahasa Inggris, itu ketika berkomunikasi, ada yang kemudian nyeletuk lah, merespon sok gitu ya. Wah, itu bahaya. Makanya kemarin di awal kita mendelivery program ini, saya ungkapkan sebuah statement yang itu kemudian sangat familiar bagi anak-anak. Apa itu? Praktek bahasa Arab, bahasa Inggris. No comment, no correction. No comment, no correction. Kalau saya ngomong, kalau salah, no comment, no correction. Jangan diperbaiki, jangan diperbaiki, jangan dikomentari. Cukup terima saja. Paham nggak? Kalau paham, direspon. Kalau nggak paham, lu mau tanya apa lagi? Silakan ulangi lagi. Repeat again, misalnya kayak gitu. Cukup gitu. Kenapa? Karena ketika orang dikoreksi, lalu kemudian dikomentari, membuat down mental. Akhirnya dia nggak mau. Sama seperti ketika kita belajar sepeda. Pernahkah kita jatuh? Ya pernah, pasti jatuh. Dan pasti jatuh kalau belajar sepeda. Nah, ketika orang belajar sepeda lalu kemudian dimarah-marah, dimaki-maki, dia tidak akan pernah belajar sepeda lagi. Begitu pula ketika belajar bahasa. Jadi itulah yang kita biasakan. Ya mudah-mudahan kita dengan program ini akan berhasil. Dan alhamdulillah motivasi itu luar biasa. Seolah-olah anak merasakan, oh free, gitu ya. Freedom for us to speak. Nah, kayak gitu. Baik, namanya juga belajar ya Pak, pasti nggak luput dari kesalahan. Ini kan bukan bahasa kita. Iya, betul. Sama seperti orang asing belajar bahasa Indonesia, kalau salah kita maklum juga. Sama seperti kita belajar bahasa asing, orang asing, native itu ketika mendengarkan ungkapan kita, kalau salah mereka maklum juga. Malah kita sendiri yang kemudian mengomentari itu salah-salah, itu kan itu kurang tepat dalam rangka untuk pengembangan belajar ya. Tapi apakah kemudian dibiarkan salah itu? Sambil lambat tahun pasti akan belajar. Orang yang jatuh naik sepeda makin hari makin tahu apa yang harus dia lakukan, gitu ya. Makin legowo, makin tahu, akhirnya dia menjadi terampil. Begitulah belajar bahasa. Maka kita di sini kapasitas sama-sama untuk mencapai ke arah sana. Baik, terima kasih Pak. Mungkin saya langsung ke Bu Jasmi lagi nih Bu. Sejauh ini prestasi yang sudah didapatkan dari siswa-siswi MAN 1 Kota Batam itu apa aja sih Bu? Silakan Bu. Siap. Nah, bicara prestasi ya, maksudnya prestasi ini berarti sebuah harapan atau hasil dari usaha yang sudah kita lakukan, berproses. Nah, dan itu menjadi impian dan tujuan untuk semua yang menjadi kompetitor di madrasah. Nah, jadi ada beberapa langkah yang akan kita bentuk sehingga terbentuklah prestasi-prestasi. Nah, untuk prestasi yang ada di MAN Batam ini tidak hanya tidak hanya di kota ini, malahan sudah ada yang tingkat internasional dengan berbagai event, tidak hanya akademik juga non akademik. Nah, untuk yang event-event tersebut juga tidak hanya dari lembaga yang swasta, juga dari lembaga-lembaga pemerintahan yang sudah menjadi rutinitas. Nah, itu insya Allah kami akan terus mengikuti dengan persiapan dari jauh-jauh hari. Jadi eventnya ini tidak hanya di bidang umum, juga di bidang keagamaan. Maka kita akan turunkan itu semua anak-anak MAN Batam, tidak hanya yang anak keagamaan, tidak anak Cambridge, cuma anak-anak reguler juga semua. Jadi semuanya ini kita fasilitasi mereka. Asal ada event-event memang bergensi, dan itu memang kita haruskan seluruh siswa MAN Batam ikutnya. Jadi target di kita MAN Batam itu menjadikan seluruh anak MAN Batam sebelum tamat itu minimal harus memiliki 1 prestasi. Itu kita targetkan untuk dia syarat lulus minimal 1 prestasi. Nah, adapun langkah-langkahnya tentu kami membentuk tim
Jadi nggak bisa hanya dari saya Waka saja atau Pak Rudi kepala atau hanya satu pembimbing. Jadi kita membentuk ada namanya tim peningkatan mutu. Nah, ini khusus mengkoordinir bagian-bagian kegiatan di akademik. Nah, maka setiap event-event lomba akademik akan dimonitor oleh tim khusus ini. Begitu juga dengan yang lomba-lomba yang non akademik. Nah, ini dimonitor dan dikoordinir oleh tim kesiswaan. Jadi setiap kita itu memiliki tanggung jawab yang bermacam-macam agar mengarahkan siswa kita ini menjadi yang terbaik di saat berkompetisi. Kemudian kita berusaha mendidik dan menjadikan jiwanya siswa ini menjadi kompetitor yang kompetitif gitu. Jadi tidak hanya belum maju sudah mundur, tapi kita berusaha bagaimana menjadi terbaik di saat kita berkompetisi. Baik, jadi Man 1 Kota Batam sudah ada pegangan lah ya Bu untuk menjadi ready lah untuk jadi sekolah yang go internasional. Siap, harapan kita siap. seperti itu. Iya. Baik, nanti saya akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya Bapak Ibu. Pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Kepri Cerdas. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Hai adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam, game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi, inspirasi Kepri. Ceria bersama, inspirasi selalu. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan, Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Batam Properti, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Properti, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Properti setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kepri Cerdas, dan saya akan lanjutkan perbincangan yang menarik ini sebagai Man 1 Kota Batam menuju madrasah yang maju, unggul dan mendunia seperti itu. Baik, saya langsung ke Pak Zaid, Bapak Waka Keasramaan. Pak, sejauh ini upaya Man 1 Kota Batam dalam menciptakan lingkungan asrama yang kondusif dan menyenangkan untuk belajar itu seperti apa, Pak? Silakan, Pak. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan di asrama tentu kan fasilitas ya pertama, fasilitas nyaman, ada perpustakaan dan lain sebagainya. Itu kita bikin tempat yang menyenangkan untuk anak. Ada fasilitas AC. AC kan dingin tuh, kalau panas-panas kan anak biasanya nggak begitu nyaman. Jadi
kita memberikan fasilitas terbaik buat anak-anak, terutama fasilitas perpustakaan, kemudian ada fasilitas untuk akses internet ya, untuk memudahkan mereka mencari informasi-informasi, menambah wawasan-wawasan, dan juga mencari referensi melalui web-web selain di buku-buku perpustakaan. Kemudian kita membangun kebersamaan di dalam belajar, tidak ada bullying dan lain sebagainya. Karena proses itu kan harus menyenangkan. Kalau suasana belajar itu tidak nyaman, biasanya kurang berfokus untuk belajarnya. Apalagi nanti belajarnya mereka lebih banyak nanti ke bahasa Arab tuh, bahasa Inggris. Tegang kan itu biasanya kalau bahasa Arab, bahasa Inggris. Tekanannya tinggi, apalagi dengan kemampuan berbahasa yang masih sangat minim. Tentu mereka masih kesulitan. Jadi strateginya bagaimana kita menciptakan suasana belajar di lingkungan asrama itu menyenangkan ya, dengan berbagai macam strategi, tidak kaku. Berbagai macam cara kita lakukan seperti bermain, sambil bermain kita berbahasa, kemudian sambil berdiskusi dan lain sebagainya. Jadi lebih mengarah kepada menciptakan suasana yang nyaman dengan membangun kebersamaan, tidak ada saling bullying atau saling mencela. Dan kami menanamkan konsep dalam belajar itu manjada wajadah. Baik, sudah menciptakan tempat belajar yang menyenangkan. Lalu peran Bapak sendiri sebagai wakil keasramaan nih Pak, untuk menciptakan atau mendukung prestasi siswa di bidang akademik dan non-akademik itu seperti apa Pak? Silakan. Saya sebagai koordinator atau wakil keasramaan itu lebih menekankan kepada anak-anak, pertama itu dalam belajar itu memang harus manjada wajadah ya. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Artinya ketika kita ingin sukses itu harus ada usaha, karena usaha itu yang akan menentukan hasil. Sepintar apapun orang, kalau tanpa ada usaha, dia akan bisa dikalahkan dengan orang yang kurang pintar tapi mau berusaha. Nah, konsep itu kita bangun, dan kami sendiri merancang banyak kegiatan untuk membantu membantu mereka bisa bersaing nanti di dunia global, seperti mengintegrasikan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum kita integrasikan. Apalagi nanti ada kajian kitab kuning, udah kajian keislaman, tentu kan ada isu-isu yang sekarang lagi viral, itu kita bahas sama anak-anak untuk menambah wawasan. Kemudian di samping itu kita mengikutsertakan mereka untuk bisa aktif ikut lomba, seperti sekarang lagi gencar-gencarnya persiapan MPQ, seperti ada fahmil Quran, syaril Quran, kemudian ada kaligrafi, ada tilawah, kemudian ada juga KTA Al-Quran, dan kita fasilitasi mereka yang punya bakat-bakat untuk bisa andil atau ikut di ajang-ajang tersebut. Dan alhamdulillah tahun kemarin kita bisa mengirimkan peserta syahrul Quran sampai ke tingkat nasional. Dan KTIK juga alumni dari MAPK jurusan keagamaan juga sampai ke tingkat nasional. Jadi tidak hanya pengembangan di bidang akademik, tapi kami juga di non akademik kita gencarkan buat anak-anak asrama. Berarti sangat penting ya Pak dukungan Ya. Bapak untuk siswa-siswi IMAN 1 Kota Batam supaya semakin semangat untuk ikut dalam ajang prestasi Kompetisi. apapun, baik akademik maupun non-akademik. Iya. Baik, saya kembali ke Pak Rudi. Pak Rudi, untuk memanfaatkan teknologi nih Pak dalam proses pembelajaran itu sejauh ini di IMAN 1 Kota Batam seperti apa Pak? Silakan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa sekarang ini sudah dunianya sudah berubah ya, semuanya serba digital. Pengelolaan lembaga semuanya sudah digital, termasuk juga pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah pun sudah kita arahkan ke digital. Maka guru-guru kita di dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya sudah memiliki basis menggunakan dasar-dasar digitalisasi. Jadi tidak seperti dulu kita hanya, kalau dulu ya untuk yang sudah konvensional hanya ceramah saja begitu. Sekarang sudah tidak lagi, menggunakan fasilitas-fasilitas yang kita siapkan ya serba digital lah. Kita siapkan semua ruangan kita sudah terkoneksi dengan internet semua, sehingga
ketika guru-guru kita membutuhkan sumber-sumber belajar yang memang harus mereka dapatkan, yang update, yang lebih luas lagi, mereka sudah bisa gampang searching. Jadi alhamdulillah, apalagi guru-guru kita di Manado Kota Batam itu mayoritas itu masih muda-muda semua, sehingga mereka itu memiliki kompetensi digital yang sudah luar biasa. Dan itulah yang diantaranya yang mensupport kita ya, yang bisa mensupport kita bagaimana sistem digitalisasi dalam pendidikan itu bisa kita laksanakan dengan baik. Baik, bisa lebih menyenangkan sepertinya ya Pak untuk siswa-siswi belajar sekarang ini dari teknologi digital, mungkin dari sosmed, atau bisa melihat juga dakwah-dakwah yang kekinian mungkin seperti itu ya Pak, untuk membangkitkan semangat para siswa-siswi di Mansatu Kota Batam. Betul, apalagi anak-anak kita ini kan siswa-siswi di tingkat SLTA di Mansatu Kota Batam sudah besar-besar semua, bukan lagi anak-anak kecil ya, dan mereka tingkat kemampuan untuk menggunakan digitalisasi sudah luar biasa, maka guru-guru pun harus mengimbangi itu, dan ini ketemu ya, sehingga kegiatan pembelajaran guru-guru ketika menggunakan fasilitas digital dengan baik, maka anak pun bisa menangkap dan mengikuti dengan enjoy. Itu. Baik, saya ke Ibu Jasmi lagi. Bu, tadi kita sudah sempat berbicara dengan Pak Rudi mengenai kecanggihan teknologi. Mungkin dari Ibu sendiri sebagai wakil akademik sejauh ini bagaimana Bu pengaplikasiannya mungkin sosmed atau handphone dalam pembelajaran murid-murid atau siswa-siswi Mansatu Kota Batam? Silakan. Baik, seperti yang disampaikan Bapak tadi ya, bahwasanya teknologi saat ini tidak bisa dipungkiri dan tidak juga bisa kita larang secara spontan kepada siswa 100% tidak menggunakan handphone atau medsos dan lain-lain, itu agak berat juga. Jadi di MAN kita untuk menjadikan siswa ini menjadi user ya, pengguna teknologi yang bijak, ada tatib-tatib kita buat. Jadi kita tidak melarang 100%, tapi juga tidak memberi kelonggaran full. Jadi dia boleh menggunakan namun dalam kriteria dan kategori tertentu. Nah, begitu juga dengan guru-guru dalam pembelajaran itu menggunakan media-media interaktif. Nah, kita fasilitasi dan bahkan kita memberikan sebuah tantangan kepada guru-guru bagaimana guru ini bisa memanfaatkan perkembangan teknologi yang saat ini sudah semakin canggih dan menjadikan teknologi ini memudahkan untuk mengantarkan pembelajaran kepada siswa, sehingga siswa kita ini menjadi cepat memahami dan mudah untuk menyerap apa yang kita sampaikan. Nah, jadi ada beberapa langkah yang kita buat, itu ada dalam bentuk aplikasi. Nah, kita kasih kebebasan apapun bentuk aplikasi asal untuk mendukung pembelajaran, itu kita support guru-guru, apakah dalam bentuk free atau mungkin berbayar. Jadi kalau mungkin berbayar, kita ya tetap fasilitasi sesuai dengan kondisi yang ada, karena saat ini dengan kecanggihan teknologi kita tidak manfaatkan, sangat sayang. Namun demikian kepada siswa kita juga tidak memberi kelonggaran teknologi, karena teknologi tidak bisa mengalahkan keberadaan guru. Jadi kita tetap memposisikan bahwasanya guru adalah tetap di atasnya teknologi. Namun guru jangan sampai tidak memanfaatkan teknologi. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih. Ibu, tadi Bapak Rudi sempat ngobrol sedikit atau mengatakan mengenai PPDB nih masih berlanjut sampai tanggal 18 Februari seperti itu. Nah, sejauh ini kolaborasi antara sekolah dengan bagian akademik ini Bu dalam mempromosikan sekolah seperti apa Bu? Silakan. Ya, untuk PPDB ini jadi kita membentuk sebuah tim bagaimana agar sukses dan terjaring seluruh siswa-siswa yang akan kita rekrut nanti adalah siswa-siswa yang sesuai dengan juknis yang sudah kita susun, artinya adalah siswa yang unggul ya. Jadi kita menerima siswa yang unggul tersebut dengan berbagai langkah dan strategi. Yang pertama tentu ya kerjasama. Kerjasama kita bentuk timnya dari berbagai sektor, dari kehumasan, kemudian bagaimana cara mensosialisasikan
agar seperti tadi yang sudah kita bahas, yang datang ke Man Batam tidak hanya siswa-siswa Man Batam, namun yang datang adalah dari luar daerah juga. Apalagi saat ini kita untuk perdana ini kita masih membuka program PPDB khusus yang Cambridge. Kemudian yang SNPDB itu yang berlangsung secara nasional serentak, yang program unggulan. Jadi saat ini Man Batam sedang melaksanakan pembukaan 2 program PPDB. Pertama Cambridge. Nah, khusus Cambridge kita di gelombang pertama ini seleksinya di pertengahan Februari. Sementara di SNPDB program PK kita serentak seluruh Indonesia sesuai dengan jadwal yang sudah disusun oleh nasional. Baik, tetap digaungkan ya Bu, ya, supaya jadi, banyak yang daftar ke jadi kita berusaha semaksimal mungkin nih bagaimana menjadikan seluruh lapisan masyarakat, menjadikan Man Batam tempat untuk menciptakan generasi muda, generasi yang siap untuk menuju masa depan dan bisa bersaing di dunia global. Dengan kami membuka berbagai program. Pertama program Cambridge, kemudian yang program PK, sementara nanti akan menyusul program-program reguler, apakah jalur prestasi akademik, non akademik. Cuma untuk saat ini kita masih 2. Nah, mungkin nih sekaligus boleh ya Mbak ya, kita saling langsung promosi ya. Boleh, silakan Bu. Bagi masyarakat Indonesia ya, tidak hanya khusus Kota Batam, mungkin di seluruh Indonesia, bahwasanya kami Man Batam ini sudah ada memiliki program terkait dengan pembelajaran, ada program unggulan di tingkat program keagamaan, itu namanya Man PK. Nah, mungkin Bapak Ibu semua bisa mendaftarkan anak-anaknya, siswa-siswanya juga bagi Bapak Ibu guru ini melalui web dengan alamatnya adalah snpdb-madrasah.kemenak.go.id. Nah, sementara untuk program Cambridge, nah kita juga Bapak Ibu bisa mengirimkan anak-anaknya atau mendaftarkan anak-anaknya kepada kami Man Batam dengan alamatnya adalah ppdb.manbatam.sca.id. Mungkin biar lebih lengkap Bapak Ibu sebetulnya bisa melihat di web Man Batam, itu kami informasi ada di sana semua insya Allah Mbak. Baik, terima kasih Bu. Kita nggak terasa nih Bu, udah 1 jam ngobrol-ngobrol tentang Man 1 Kota Batam supaya makin go internasional. Saya langsung ke Pak Zaid kalau gitu. Pak, boleh disampaikan pesan dan harapan untuk siswa-siswi maupun calon siswa-siswi yang akan mendaftar di Man 1 Kota Batam, Pak, silakan. Untuk calon siswa-siswi yang ingin mendaftar di Man Batam, persiapkan diri dengan baik dan siap bersaing dengan yang lain. Karena manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Yang mau berusaha akan berhasil, yang tidak mau berusaha maka dia akan tersingkir dan tereliminasi. Baik, usaha tidak akan mengkhianati hasil ya Pak ya. Baik, silakan Ibu Jasmi, boleh ditambahkan harapan dan pesan-pesannya Bu, silakan. Baik, buat seluruh calon siswa Man Batam, mari tetap semangat, tingkatkan daya juang dan prestasi Anda, dan pilihlah madrasah yang terbaik, salah satunya adalah Man 1 Kota Batam. Baik, nah kalau Pak Zaid sudah, Bu Jasmi sudah, silakan Pak untuk Bapak Kepala Man 1 Kota Batam, silakan. Baik, kita sadar bahwa manusia itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi manusia tidak bisa dipukul rata. Anak itu berkembang sesuai dengan bakat dan potensinya masing-masing. Madrasah atau sekolah yang baik itu adalah sekolah yang memiliki usaha yang menyadari bahwa mesti ada yang namanya diversifikasi pendidikan. Artinya memfasilitasi anak-anak untuk belajar sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki, termasuk juga keinginan dan harapannya masing-masing yang tentunya satu sama lain berbeda. Man 1 Kota Batam berusaha semaksimal mungkin untuk tampil di situ. Maka dengan program-program yang ada program kelas internasional Cambridge yang masuk dalam salah satu di antara grup CIE ya, Cambridge International Education,
yang menjadi international school nantinya, mudah-mudahan ditambah lagi kelas pada program keagamaan di bawah Kementerian Agama, dan juga program-program yang lain yang nanti akan siswa-siswinya akan kita seleksi melalui PPDB yang nanti, karena program PPDB di kita ini bukan hanya sekali, sekarang ini digulirkan ada 2. Nah nanti dalam waktu tak lama lagi nanti insya Allah akan digulirkan PPDB untuk jalur reguler dan prestasi. Nah kita berharap mari masyarakat Indonesia ya yang bisa menjangkau program ini, kami mengundang untuk bisa bergabung dengan Man Satu Kota Batam, dan insya Allah kita berusaha melakukan optimalisasi program sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh anak-anak untuk mengantarkan mereka sukses pada masa yang akan datang. Itu harapan kita. Baik, terima kasih Pak. Kita doakan bersama dan harapan kita bersama juga tentunya agar Man Satu Kota Batam bisa mendunia, Amin. bisa dikenal oleh di luar sana juga. Oke, baik, terima kasih Pak Rudi, Bu Jasmi dan Sama-sama. Pak Zaid pada pagi hari ini bisa sharing-sharing bersama saya, dan semoga selalu bisa menginspirasi guru-guru di Batam, di Kepri, bahkan di Indonesia untuk mengedukasi anak-anak Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, demikian pemirsa Batam TV Kepri Cerdas edisi hari ini. Saya Kristi dan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.